persilakan untuk kepada adik-adik semua, boleh kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik yang di rumah boleh tepuk tangan ya. Pujian Bapa Engkau sungguh baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah kembali bersama dengan Engkau, bahkan bersama dengan guru-guru sekolah minggu maupun orang tua kami. Terima kasih Bapa jika semuanya Kau berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih
inilah doa kami Tuhan, di atas semuanya itu ampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Tapi sebelum kita mau doa secara pribadi, kakak mau kita mengangkat lagu satu pujian, yaitu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan mengakui setiap dosa-dosa kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, barui kehidupan kami, supaya kami layak menjadi anak Tuhan Yesus di hadapan-Mu Bapa. Mungkin Tuhan kami seringkali Bapa melawan terhadap orang tua kami, mungkin juga terhadap kakak atau adik kami Bapa, terlebih juga terhadap Engkau Tuhan. Ampuni kami Yesus. Inilah doa kami, doa pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kakak undang adik-adik semuanya untuk membuka Alkitab. Ya, kita buka Alkitab kita karena kita akan membaca berita anugerah yang terambil dari Markus 16 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Sudah? Kalau enggak, adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Markus 16 ayat yang ke-19 dan ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Ya, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan tersebut dari berita anugerah kita, kakak undang adik-adik kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Engkau Baik, Sangat Baik. Oh
Shalom adik-adik. Oke, ketemu lagi dengan saya Kak Alex. Nah, sekarang ini Kak Alex yang akan menceritakan tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Sebelumnya, gimana kabar adik-adik? Sehat kan? Pastinya dong, kan kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk kita sama-sama bersatu dalam doa agar nantinya kita bisa mencerna firman Tuhan dengan baik dan kakak juga bisa menyampaikannya dengan baik. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa. Terima kasih atas berkat yang telah kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami sampai sekarang masih bisa menikmati kehidupan yang telah kau berikan kepada kami Tuhan. Dan hamba-Mu saat ini Tuhan ingin menceritakan sedikit tentang firman-Mu Tuhan. Bimbinglah hamba-Mu Tuhan agar kiranya hamba-Mu bisa menyampaikannya dengan baik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Semuanya kuserahkan kepadamu Tuhan, dan jika ada kesalahan yang ku berbuat Tuhan, maafkan Tuhan agar ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu ku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita. Sekarang ini kakak ingin mengajarkan kalian itu firman kakak adalah tentang Kristus menyediakan tempat bagiku, bagi kakak dan bagi kalian semua. Oke, langsung saja ya, kita buka Alkitab kita dari Yohanes ayat 1 sampai 3. Kakak bacain ya buat adik-adik semua. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Shalom adik-adik. Oke, tema pada minggu ini, pada video ini adalah Kristus menyediakan tempat bagiku. Nah, apa sih yang Tuhan sediakan tempat bagi kita? Kira-kira ada yang tahu nggak ya adik-adik? Tuhan menyediakan tempat bagi kita itu di rumah Bapa, atau biasa disebut di surga. Nah, Tuhan baik banget. Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga sana, agar kita bisa bersama-sama dengan Dia di sana. Nah, itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan baik banget. Yang pertama, Tuhan pengen mati untuk kita di kayu salib untuk menebus dosa kita yang telah kita peringati. Yang kedua, Tuhan juga telah menyediakan tempat untuk kita di surga nanti. Wah, baik banget sih Tuhan untuk kita. Adik-adik mau nggak di samping Tuhan bareng di surga nanti? Kakak sih mau banget. Adik-adik mau? Pastinya. Lalu, Kak, kapan sih Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga? Kan Tuhan udah disalib. Kan Tuhan udah mati untuk kita. Lalu gimana caranya Tuhan menyediakan tempat? Lalu kapan Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga? Nah, itu dia. Tuhan menyediakan tempat untuk kita di surga sana itu ketika Tuhan bangkit dari kematian. Nah, kan Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita, berkorban untuk kita, dan Tuhan juga telah menebus dosa-dosa kita. Padahal yang berdosa kan kita, bukan Tuhan. Tapi Tuhan mau mati di kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tapi Tuhan bangkit ke surga. Nah, Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga, ke rumah Bapa, dan Tuhan menyediakan tempat untuk kita, agar kita bisa ke surga, dan agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan nanti. Nah, baik banget Tuhan ya. Tuhan gak mau kehilangan kita. Tuhan mau
kita selalu ada di samping Tuhan. Nah, itu ya kebaikan Tuhan. Ada lagi yang nanya biasanya, Kak, kan Tuhan udah mati, terus bagaimana kita di dunia ini? Terus gimana Kak kita berkomunikasi dengan Tuhan? Nah, itu dia. Jangan takut. Walaupun Tuhan telah disalibkan, walaupun Tuhan telah bangkit ke surga, Tuhan telah mati untuk kita, Tuhan tetap tidak meninggalkan kita di dunia ini sendiri. Nah, Tuhan meninggalkan kita bukan cuma-cuma, tetapi Tuhan tetap mengawasi kita. Kita bisa berdoa pada Tuhan. Tuhan meninggalkan memberikan kita Roh Kudus di dalam hidup kita yang berguna untuk agar kita lebih dekat dengan Tuhan, agar kita bisa berbicara dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Nah, itu adik-adik. Jadi, bukan Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat, tapi kita ditinggalkan di sini. Tuhan tetap sayang kepada kita. Tuhan tetap menjaga kita dimanapun kita berada. Tuhan tetap kok ada di samping kita. Nah, Tuhan juga sedang menyediakan tempat untuk kita di rumah Bapa. Itu dia. Jadi adik-adik jangan takut dengan kehidupan kita, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan itu baik banget ya adik-adik ya. Tuhan mau mati untuk kita. Tuhan juga mau menyediakan tempat untuk kita. Tuhan mau semuanya agar kita, anak-anaknya itu yang percaya kepadanya itu tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Atau anak-anaknya yang percaya kepada dia itu masuk surga semua. Karena itu Tuhan mau. Tuhan selalu mau adik-adik itu di samping dia di surga nanti. Nah, itu dia. Kebaikan-kebaikan Tuhan banyak lagi. Kak, lalu kan Tuhan sudah baik sama kita, Kak. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kak? Kan Tuhan sudah baik, masa kita diam-diam aja, ya? Di dunia ini kita banyak yang harus kita lakukan, banyak yang kita bisa lakukan untuk merespon kasih Tuhan kepada kita. Contohnya satu, kita harus rajin membaca Alkitab. Nih ya, Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kenapa sih kita harus rajin membaca Alkitab? Di Alkitab ini semua ada. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang membuat hati Tuhan senang, itu di Alkitab banyak tertulis. Lalu kita kan mau menyenangkan Tuhan juga, karena Tuhan telah baik untuk kita. Dengan cara apa? Baca Alkitab, agar kita tahu apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita. Dan yang kedua, kita harus rajin berdoa. Ya, rajin berdoa. Berdoa siang, malam, kapanpun, dimanapun kita berada, kita harus berdoa. Kak, apa sih gunanya berdoa? Nah, gunanya berdoa itu agar kita dipimpin oleh Tuhan. Agar kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Dan juga kita bisa mengucap syukur di dalam doa. Karena Tuhan telah membimbing kita. Doa di pagi hari itu bagus banget. Doa di pagi hari adalah kita meminta tuntunan kepada Tuhan agar hari kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada kejahatan, jauh dari semuanya. Itu adalah doa pagi kita. Yang kedua adalah doa malam. Itu yang wajib juga. Karena Tuhan telah menuntun kita, karena Tuhan telah membimbing hari kita, kita harus mengucap syukur. Karena kan Tuhan sudah baik sama kita. Semua Tuhan sudah kasih di hari kita. Semua juga Tuhan sudah menuntun kita agar jauh dari kejahatan dan semuanya. Kita harus juga berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah berdoa malam. Jadi pagi, malam itu wajib kita berdoa. Meminta petuntunan, berterima kasih, dan waktu-waktu lain. Kita berdoa adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Kita harus berdoa kapanpun, dimanapun kita berdoa. Apa-apa. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Itulah hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Dan yang ketiga, itu adalah ibadah.
Nah, adik-adik kan, walaupun adik-adik gereja lagi online seperti ini kan, tapi kan adik-adik bisa beribadah juga di rumah dengan menonton video dari kakak-kakak sekolah minggu, ya kan? Jadi ibadah itu bisa di rumah, bisa di gereja, dan bisa dimanapun, ya. Jadi jangan alasan, kak kan nggak bisa ibadah, kan gereja lagi seperti ini. Nah, kan bisa juga kita menonton video kakak-kakak atau menonton video Pak Pendeta yang beribadah dimanapun dan di record. Bisa ya, jangan alasan, walaupun keadaan seperti ini kita tetap bisa beribadah. Dan yang terakhir adalah, bukan yang terakhir maksudnya, dan yang keempat adalah harus menghormati orang tua. Jangan bandel, jangan melawan orang tua. Biasanya tuh banyak tuh orang tua yang bilang, ini balas nih anaknya, ini susah, disuruh marah. Ya, itu nggak boleh ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Kita harus menghormati orang tua. Itu banyak dan banyak lagi yang membuat hati Tuhan senang. Asalkan kita membaca Alkitab itu tertulis semua perintah-perintah Tuhan. Apa yang membuat Tuhan senang. Makanya kalau kita mau tahu, kita harus berterima kasih pada Tuhan, kita harus baca Alkitab ini agar semuanya itu kita tahu. Kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa merespon kebaikan Tuhan kepada kita. Ingat ya adik-adik, semua itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan telah baik kepada kita. Tuhan telah mati di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan bangkit naik ke surga dan menyediakan tempat untuk kita di surga, di rumah Bapa, agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa. Dan juga Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Nafas kehidupan yang masih bisa kita nikmati, orang tua yang baik, teman-teman yang baik, sama kita bisa makan, kita bisa minum, itu adalah semua pemberian Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Jadi kita harus merespon kebaikan Tuhan dengan baik juga. Yang tadi ya, berdoa, baca Alkitab, rajin beribadah, menghormati orang tua, dan banyak lagi. Itu yang harus kita lakukan agar kita bisa merespon kebaikan Tuhan. Kan Tuhan telah mati, Kak. Tuhan telah bangkit, semuanya telah Tuhan lakukan untuk kita. Berarti kita harus juga berbuat baik agar hati Tuhan senang, agar Tuhan itu bahagia melihat kita. Nah, itu ya adik-adik, siapkan semuanya agar kita berterima kasih kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu adalah respon kita akan kebaikan Tuhan. Dan jangan takut, semuanya telah Tuhan sediakan untuk kita. Dan rumah Bapa juga Tuhan sedang siapkan untuk kita. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan telah menyiapkan rumah Bapa untuk kita yang itu ada di surga. Jadi semuanya jangan takut, Tuhan tetap ada. Tuhan, walaupun Tuhan telah menebus dosa kita dengan mati di kayu salib, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan bangkit ke surga untuk menyiapkan kita, tempat untuk kita di rumah Bapa, agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa di surga. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk adik-adik. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat menjalani semuanya. Banyak tugas kan di sekolah kita harus kerjakan juga, karena kita sedang di rumah aja. Jangan kemana-mana, adik-adik menonton video di rumah untuk beribadah juga. Dan ikuti kata-kata mama agar kita menyenangkan hati Tuhan. Semangat adik-adik. Ya, adik-adik, sekarang kita mau memasuki doa syafaat dan berkat. Kita mau mengangkat lagu pujian Allah mengerti. Sambil bangkit.
kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur panjatkan kehadirat Bapa. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Sedikit tentang firman-Mu telah hamba sampaikan Tuhan. Kau telah bangkit ke surga Tuhan untuk menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Bimbinglah kami juga Tuhan agar bisa kami merespon kebaikan-Mu, agar bisa kami menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan cara melakukan yang baik, membaca Alkitab, berdoa, rajin beribadah, dan tidak melawan orang tua, dan lain-lain Tuhan. Bimbinglah kami juga Tuhan agar kami terhindar dari segala macam kejahatan Tuhan. Tuhan, banyak sekarang Tuhan yang sedang dilanda oleh negeri kami Tuhan. Bimbinglah juga negeri kami Tuhan agar bisa cepat pulih dan kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa Tuhan. Bisa beribadah di gereja seperti biasa. Dan bimbinglah gereja-Mu Tuhan agar selalu disertai oleh-Mu Tuhan, agar kiranya selalu mencerminkan dan memberitakan firman-Mu dengan baik Tuhan, dari pengurus, pendeta, majelis, dan lain-lain Tuhan, agar kiranya selalu dilindungi oleh-Mu Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan rezeki Tuhan. Dan bimbinglah juga Tuhan untuk kami para anak-anak-Mu, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, orang tua Tuhan, agar kiranya dimanapun berada Engkau selalu sertai dan jauhi dari masalah Tuhan. Bimbinglah juga Tuhan agar kiranya bisa menjalani keadaan di masa sulit ini Tuhan. Bimbinglah juga Tuhan semuanya Tuhan, agar kami bisa bertemu kembali bersama-sama di gereja-Mu nanti Tuhan. Semuanya ini kuserahkan kepadamu Tuhan, dan maafkan ke Tuhan jika kiranya banyak dosa dan kesalahan yang telah diperbuat Tuhan, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Tuhan, ini doa yang kurang dari sempurna dan akan disempurnakan oleh doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tema kita hari ini mengajarkan kita tentang Tuhan Yesus yang naik ke sorga, menyediakan tempat bagiku, bagimu, dan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, kita arahkan hati pikiran kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.